Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, seperti yang tadi sudah kita saksikan, Ilham Syah menyebut bahwa prosedur keselamatan kerja di sektor industri di lingkungan PT IMIP buruk. Hal ini tercermin dari kecelakaan kerja yang kerap terjadi di sana. Dan saya akan berbincang dengan Media Relation Head PT IMIP, Dedi Kurniawan, dan Direktur Pusat Pengurangan Risiko Bencana UI, Fatma Lestari. Halo, selamat sore Pak Dedi dan Bu Fatma. Pak Dedi dan Bu Fatma, suaranya masih ke-mute. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Connected pada sore hari ini. Saya langsung ke Pak Dedi. Pak Dedi, bagaimana tanggapan Bapak soal pernyataan KPBI bahwa prosedur keselamatan di sana buruk? Baik, yang jelas selama ini yang kami lakukan adalah sesuai yang diatur dalam undang-undang dan peraturan negara lainnya. Kami berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi peraturan itu secara teknis. Yang jelas kami setiap kali memulai pekerjaan itu selalu diawali dengan briefing. Tentunya ada perencanaan sebelumnya, kemudian briefing, lalu pemeriksaan APD, pemeriksaan perlengkapan alat keselamatan diri, dan lain sebagainya, baru kemudian kita mulai melakukan pekerjaan. Itu pun dalam melakukan pekerjaan juga selalu ada pihak teknisi atau engineer dan pengawas yang mengawasi jalannya pekerjaan. Demikian. Berarti itu dilakukan setiap hari, setiap akan melakukan pekerjaan begitu ya Pak? Bukan berarti akan dilakukan seminggu sekali ataupun justru mungkin saja tidak pernah begitu. Berarti pernyataan apa yang disampaikan oleh KPBI itu salah begitu ya Pak ya? Saya tidak mau mengatakan salah, mungkin itu pendapat beliau. Yang jelas sikap kami, pendapat kami seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Baik. Karena itu yang kami lakukan setiap harinya. Baik, saya ke Bu Fatma. Bu Fatma, apakah pernyataan dari KPBI ini berlebihan? Mengingat kecelakaan kerja ini kan bisa terjadi kapan saja dan juga di mana saja. Apalagi tadi menurut Pak Dedi juga mereka sudah melakukan, setiap kali akan melakukan aktivitas. Baik, terima kasih banyak. Aspek ketiga menurut saya harus menjadi prioritas dalam sejak awal perencanaan, termasuk perencanaan ketika akan dilakukan maintenance pada peralatan produksi. Ketika molten slag bertemu, ini ada kemungkinan bertemu dengan uap air atau air akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen ini yang kemudian menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, fenomena ini belum sepenuhnya kita ketahui. Mungkin juga di dalam kaji risiko yang dilakukan belum memasukkan adanya potensi reaksi bertemunya uap air ataupun air dengan molten slag. Ketika akan melakukan maintenance, memang sebaiknya dipastikan bahwa pekerja tidak berhadapan langsung dengan bahaya yang ada, misalnya dengan molten slag. Bisa menggunakan berbagai cara, salah satunya mungkin dengan menggunakan robot ataupun jackhammer. Nah, hal-hal ini perlu masuk di dalam kaji risiko tersebut. Kemudian saat ini menurut saya perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh dan menemukan root causesnya. Apa akar permasalahannya? Jadi bukan hanya direct causes, tetapi juga akar permasalahan. Mengapa di situ ada bahaya yang langsung berhadapan dengan pekerja, yaitu berasal dari molten slag, dan kemudian apakah juga ada kemungkinan molten slag ini bertemu dengan air. Dan mengapa bisa terjadi hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan. Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Baik, saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, mengingat apa yang sudah terjadi, tentunya yang menjadi pertanyaan, apakah untuk maintenance ini pertama kali dilakukan atau memang sudah beberapa kali dilakukan, namun ternyata terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan? Ini adalah pekerjaan rutin yang kami lakukan di dalam kawasan. Okay. Karena di dalam kawasan ini sendiri itu ada banyak tungku gitu, ada puluhan tungku, ada kurang lebih sekitar 50-an lebih tungku yang memang membutuhkan perawatan secara periodik, seperti itu. Jadi pekerjaan maintenance ini bukanlah pekerjaan yang pertama kalinya dilakukan di dalam kawasan. Kawasan IMIP sendiri kan sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, sudah beroperasi sejak 10 tahun yang lalu. Sehingga pekerjaan maintenance semacam ini bukanlah pekerjaan baru yang kami lakukan, sudah sering sebelum-sebelumnya.
Baik, Pak Dedy, tetapi mengingat bahwa kalau tadi pernyataan dari KPBI mengatakan bahwa ini kejadian kecelakaan kerja di wilayah Bapak ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Lalu seperti apa evaluasinya sehingga ternyata masih kerap terjadi di sana? Ya, memang betul, kami akui beberapa kali terjadi. Yang jelas kami berusaha terus melakukan evaluasi, berusaha melakukan perbaikan. Ibaratnya begini, sama kayak di jalan raya lah. Polisi sudah mendapat aturan, dinas perhubungan sudah mendapat aturan. Toh juga kecelakaan terjadi tiap hari. Sama halnya dengan kami seperti itu. Kami juga sering melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, memberikan training-training kepada karyawan mengenai keselamatan diri dalam bekerja. Tidak ada satu pihak pun termasuk kami yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Tapi takdir ternyata menyatakan seperti itu. Kami bisa apa gitu. Dan kembali lagi seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa maintenance ini sudah dilakukan berulang kali, bukan sekali ini saja, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sejak 10 tahun yang lalu bahkan. Lalu kenapa bisa hal-hal yang seperti yang tadi sudah Bu Fatma katakan bahwa kenapa bisa pekerja itu bisa berhadapan langsung dengan apa yang tentunya berbahaya begitu? Apakah ini memang sudah terbiasa seperti itu atau memang ini ketidaksengajaan? Baik, inilah yang sementara dalam proses penyidikan tim investigasi gabungan yang dipimpin oleh kepolisian gitu. Untuk hal ini saya tidak bisa berkomentar karena itu merupakan domain dari pihak tim investigasi. Biarkan mereka bekerja dulu, menentukan seperti apa. Sementara kalau mengenai seperti yang Ibu Prof jelaskan tadi, kami siap kok. Kami siap dievaluasi tentunya oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kementerian, mengenai SOP yang kami terapkan selama ini. Jika memang keliru, kami siap melakukan perbaikan, melakukan evaluasi seperti yang sebagaimana mestinya. Saya kembali lagi ke Bu Fatma. Bu Fatma, kalau Anda mendengar tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dedy, sebenarnya kalau misalnya ini sudah menjadi hal yang rutin dilakukan untuk maintenance ini, tetapi ternyata tiba-tiba terjadi hal yang tentunya tidak kita inginkan. Apakah ini ada kesalahan dari manajemennya atau memang ini karena faktor alam saja begitu? Ya, baik, terima kasih. Sesuatu yang rutin bukan berarti bebas dari risiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, ketika akan melakukan pekerjaan yang berbahaya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa seluruh prosedur, seluruh pekerja memahami bahaya yang ada. Kalau saya melihatnya bahwa belum seluruh dari kita memahami akan bahaya molten slag yang bisa bertemu dengan uap air ataupun air, di mana di situ akan terjadi gas hidrogen. Dan menurut saya seharusnya memang ada batas antara pekerja dengan potensi vapor explosion. Ini kita sebut sebagai vapor explosion, yaitu ketika uap air bertemu dengan molten slag yang menghasilkan vapor explosion. Dan ini merupakan salah satu risiko ketika masih ada tersisa molten slag di dalam furnace. Merupakan hal yang memang belum kita sadari sepenuhnya. Menurut saya ke depan mungkin kita perlu melakukan proses safety review atau kaji ulang keselamatan seluruh proses yang ada di smelter. Karena ini penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan melindungi pekerja. Dan sebisa mungkin pekerja tidak berhadapan langsung dengan bahaya dan risiko yang sangat tinggi ini. Selain itu, saya juga ingin meng-highlight bahwa perlunya dilakukan pelatihan untuk menghadapi multiple casualty atau kematian dalam jumlah yang banyak. Karena kita tahu bahwa mungkin tidak semua kita memahami pentingnya dilakukan drill terkait dengan multiple casualties dalam kondisi luka bakar yang banyak. Sehingga pekerja dapat segera dilakukan pertolongan pertama terhadap luka bakar dan bagaimana treatment mereka di tahap awal itu menjadi sangat penting, dan drill untuk multiple casualties ini perlu dilakukan sesering
mungkin agar setiap pekerja maupun pihak perusahaan serta pihak-pihak terkait lainnya bisa segera melakukan tindakan yang tepat. Satu lagi mungkin dari saya juga perlu dilakukan HAZOP atau yang kita kenal sebagai Hazardous Operabilities, di mana ketika kita melakukan pekerjaan berbahaya dan berisiko tinggi, kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja di dalam proses tersebut, termasuk di dalam pada saat melakukan maintenance. Dari saya mungkin itu, dan pemahaman terhadap risiko tidak hanya sekedar mengetahui tetapi memahami betul potensi ledakan yang bisa terjadi. Dan saran saya juga ke depan dilakukan vapor cloud explosion modeling sehingga kita semua bisa lebih memahami secara mendalam bagaimana dampak dari heat radiation dari ledakan molten slag dan ketemu dengan air sehingga menyebabkan vapor explosion. Ini perlu dilakukan modeling agar kita memahami betul sejauh mana ledakan bisa terjadi dan seberapa tinggi temperatur yang bisa mengenai pekerja. Karena kita tahu bahwa molten slag ini temperaturnya tentunya 1000 lebih, dan apabila ketemu dengan air itu sudah yang akan terjadi potensinya adalah vapor explosion yang dapat membahayakan pekerja dan juga aset bagi perusahaan. Bu Fatma, jadi tidak hanya netizen di tanah air, tetapi juga dari pihak serikat pekerja yang meminta agar perusahaan ini mendapatkan sanksi yang tegas. Dan mereka menganggap bahwa pemerintah selama ini kurang tegas begitu dalam menindak hal-hal seperti ini, apalagi sudah berlangsung beberapa kali. Bagaimana respon dari Ibu? Iya, tentunya kita semua saat ini sedang berduka dan kita doakan bahwa rekan-rekan pekerja kita yang berpulang bisa menjadi syuhada bagi keluarga dan bagi masyarakat Indonesia. Karena menurut saya ini adalah sebuah kejadian atau lesson learned yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dan kita akan, jika kita akan menjadi bangsa yang besar, maka kita harus betul-betul memahami seluruh risiko yang ada. Nah, untuk terkait dengan aspek implementasi aspek K3, perlu kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Termasuk saya juga merasa bahwa saya sebagai akademisi masih belum memberikan public awareness ataupun company awareness terkait bahaya dari pabrik smelter ini. Kita ketahui bahwa pemerintah dalam hal ini adalah berperan sebagai regulator, mengeluarkan peraturan, dan juga sebagai pengawasan dan pembinaan. Mari kita evaluasi bersama, apakah masing-masing kita, termasuk saya sebagai akademisi, sudah memainkan perannya masing-masing untuk menurunkan risiko kecelakaan pada pekerja. Jadi kita harus sama-sama duduk bersama. Penegakan hukum di bidang K3 memang sangat penting, tetapi itu bukanlah satu-satunya cara, melainkan cara lain adalah menerapkan budaya K3, bahwa K3 menjadi a value, menjadi kebiasaan dan kebutuhan bagi kita semua. Dan ketika ada bahaya yang mungkin kita ketahui berada atau kita ketahui bahwa di situ ada bahaya K3, maka kita wajib untuk menyampaikannya. Saya sendiri merasa bahwa saya belum cukup untuk menyampaikan bahwa ada bahaya vapor explosion di dalam ketika molten slag bertemu dengan uap. Baik. Terima kasih. Baik, terakhir saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, tentunya dengan kejadian ini kita juga turut prihatin begitu ya. Tapi Pak Dedi, apa saja yang setelah kejadian ini evaluasi yang dilakukan oleh pihak oleh perusahaan, lalu juga apa saja yang mungkin sudah dan akan diberikan oleh para korban ini? Dan mengingat satu lagi Pak Dedi, ini kan kalau saya tidak salah untuk sementara ditutup ya. Ditutup ini perusahaan untuk smelternya. Ini bagaimana nasib karyawannya? Baik, yang pertama seluruh karyawan itu selain mendapatkan santunan dari pihak BPJS, terus juga seluruh biaya pengobatan kami tanggung. Selain itu pula, jika karyawan yang meninggal
itu memiliki anak, maka kami akan menanggung seluruh biaya pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi. Di luar itu, perusahaan juga memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing sebanyak kurang lebih 600 juta. Sementara yang luka juga akan mendapat juga akan mendapatkan santunan, tentunya jumlahnya nanti akan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Baik. Selain itu, untuk evaluasi secara internal kami sudah melakukan evaluasi, hanya untuk finalisasinya kami masih menunggu dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut. Yang jelas ke depannya kami akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kami sangat berduka dan kami berjanji agar kami berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ya. Demikian, Mas. Yang terakhir, Pak, bagaimana nasib pegawai ataupun karyawan yang harusnya bekerja di smelter? Apakah tetap bekerja atau bagaimana? Smelter yang ditutup itu adalah area yang ditutup itu adalah Tumpu 41. Tempat lokasi terjadinya kebakaran kemarin. Sementara karyawan yang diliburkan karena area itu ditutup itu akan dialihkan ke departemen lain atau ke wilayah lain untuk bekerja. Baik. Jadi yang tidak terdampak, maksudnya yang tidak menjadi korban dalam karyawan yang tidak menjadi korban dalam peristiwa kemarin itu tetap bekerja, hanya kami alihkan ke tempat yang lain. Baik, Pak Deddy Kurniawan, Media Relation Head PT IMIP, dan juga Ibu Fatma Lestari, Direktur Pusat Pengurangan Risiko Bencana UI. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih, salam sehat.